Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik. Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak pernah berputus asa menghadapi kita manusia. Dan itu juga diwartakan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel pada hari ini. Yehezkiel mewartakan kepada bangsa Israel yang mengalami keterpurukan. Mereka mengalami kehancuran total akibat pelanggaran mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan mereka mengalami kehancuran dengan penyerangan bangsa Babel atas mereka. Mereka bahkan kehilangan tanah air mereka. Dalam situasi di mana bangsa Israel tidak berdaya, Allah lah yang turun tangan. Dia yang berinisiatif. Dia yang proaktif untuk mendatangi manusia dan merangkulnya kembali. Sesuatu yang sebenarnya luar biasa kalau kita membayangkan. Sebab kalau misalnya orang yang kita hadapi, kalau kita sendiri dalam pengalaman hidup sehari-hari, jatuh di dalam pelanggaran dan dosa yang sangat besar, maka kita cenderung akan menolak dan menjauhi. Tetapi Allah bersikap berbeda. Dalam kitab Nabi Yehezkiel dia menyerukan, "Aku akan mengumpulkan mereka kembali." Bahkan dikatakan, "Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka." Allah ingin memulihkan bangsa tersebut, mau kembali mengumpulkan mereka, dan memberikan kepada mereka tanah terjanji yang sebenarnya adalah sudah menjadi milik mereka ketika Allah menuntun mereka untuk masuk ke negeri Kanaan. Kita bisa melihat Allah tidak pernah menyerah berhadapan dengan kita manusia. Dan saat kita memasuki pekan suci besok dengan merayakan Minggu Palma, mari kita menyadari kembali dalam iman kita. Betapapun kita ini jauh dari Tuhan, betapapun ini kita seorang pendosa, Allah tidak pernah menyerah terhadap kita. Allah bahkan memberikan anaknya sendiri, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dikorbankan bagi keselamatan kita. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita cerna dengan akal sehat kita. Tetapi Allah menebus kita karena kita begitu berharga baginya. Allah bisa saja memilih untuk mencampakkan kita. Allah bisa saja memilih untuk membiarkan kita hancur. Tetapi Allah memilih untuk peduli. Dan karena itu adalah merupakan alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara-saudariku, rayakanlah pekan suci ini dengan perayaan syukur. Kalaupun perayaan yang akan Anda jalani terasa panjang, sebab baik misa maupun kemudian juga perayaan Jumat Agung adalah perayaan yang panjang, Sabtu Suci apalagi, Anda harus membawa pada diri Anda kesadaran ini. Apalah artinya saya seolah-olah membuang-buang waktu ke gereja dibandingkan dengan saya yang telah terbuang karena dosa, dipungut kembali oleh Allah dan diselamatkan. Anda mungkin hanya kehilangan waktu beberapa jam, tapi lihatlah itu sebagai ungkapan cinta Anda, sehingga Anda tidak merasa itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Sebaliknya, hayati setiap perayaan ini sebagai perayaan penebusan. Kita yang seharusnya dan pantas untuk dihukum dan mengalami penderitaan telah dibebaskan oleh Allah dengan cuma-cuma, gratis, tanpa jasa kita satu peser pun. Maka saudaraku, mari kita memasuki perayaan pekan suci dengan sukacita dan perasaan syukur ini, bahwa Tuhan begitu mencintai saya dan Tuhan berkenan memulihkan hidup saya dengan kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat. Dan terimalah berkat oleh Maha Kuasa untuk diri kita dan juga hari-hari mendatang yang akan kita jalani dalam perayaan pekan suci, dan juga dalam perjalanan hidup kita sehari-hari dalam pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.